Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Lima dengan NIM 2301110301002 yang pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian mengenai pengaruh transformasi digital terhadap proses penganggaran induk pada perusahaan manufaktur BZI. Presentasi ini saya susun sebagai tugas pada mata kuliah manajemen biaya strategis yang diampu oleh Ibu Nita Erika Aryani, SEMSI AKCE. Baik, kita masuk ke slide pendahuluan untuk melihat latar belakang dari kasus yang saya kaji. Perusahaan BZI, sebuah perusahaan manufaktur besar, sedang mengalami tekanan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Manajemen perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan transformasi digital dengan menggunakan teknologi industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, analitik data besar, big data analysis, dan otomatisasi. Tujuan utama adalah untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Namun, perubahan ini memerlukan investasi awal yang besar dan memerlukan perubahan signifikan dalam penganggaran induk perusahaan. Selanjutnya, pada slide ini saya tampilkan rumusan masalah yang menjadi fokus pembahasan dalam kajian ini. Yang pertama adalah bagaimana strategi transformasi digital ini dapat mempengaruhi proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur. Yang kedua, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengintegrasikan strategi transformasi digital ke dalam penganggaran induk mereka. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa investasi dalam transformasi digital memberikan nilai tambah yang diharapkan. Baik, berikutnya kita masuk pada pembahasan inti terkait strategi transformasi digital di BZI serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi penganggaran induk perusahaan. Strategi transformasi digital di perusahaan BZI akan mempengaruhi proses penganggaran induk secara signifikan karena perubahan ini menggeser fokus perusahaan dari sistem produksi konvensional menuju sistem berbasis teknologi. Implementasi IoT, Big Data Analysis, dan otomatisasi akan menimbulkan biaya investasi awal yang besar seperti pengadaan perangkat, pengembangan infrastruktur digital, serta pelatihan sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan alokasi anggaran berubah, di mana sebagian dana operasional harus dialihkan untuk mendukung proyek digitalisasi. Selain itu, proses penganggaran induk BZI perlu dibuat menjadi lebih fleksibel agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Teknologi digital memungkinkan pemantauan data produksi secara real-time serta analisis efisiensi yang lebih akurat. Dengan ketersediaan data yang transparan dan berbasis fakta, proses penyusunan anggaran dapat dilakukan berdasarkan data aktual, bukan hanya perkiraan. Secara keseluruhan, strategi transformasi digital menjadikan penganggaran induk BZI lebih strategis, berbasis data, dan berorientasi pada efisiensi jangka panjang. Meskipun pada tahap awal membutuhkan penyesuaian yang signifikan terhadap struktur biaya dan prioritas investasi perusahaan. Baik, selanjutnya di slide ini saya uraikan beberapa tantangan yang muncul ketika transformasi digital mulai diintegrasikan dalam proses penganggaran. Dalam mengintegrasikan strategi transformasi digital ke dalam penganggaran induk, perusahaan BZI tentu menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah ketidakpastian pengembalian investasi atau return on investment, atau biasa disingkat dengan ROI. Perusahaan harus menghadapi ketidakpastian dalam pengembalian investasi karena transformasi digital ini membutuhkan biaya besar di awal, sementara hasilnya tidak bisa langsung dirasakan. Hal ini membuat perencanaan anggaran menjadi lebih kompleks dan menuntut analisis yang lebih mendalam. Yang kedua adalah kesiapan sumber daya manusia atau SDM-nya. Tantangan bisa datang dari sisi sumber daya manusia karena tidak semua karyawan itu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru seperti otomatisasi dan analisis data. Selain itu, bisa muncul resistensi terhadap perubahan karena sebagian karyawan merasa khawatir atau belum siap meninggalkan sistem kerja lama yang sudah terbiasa digunakan. Yang ketiga adalah penyesuaian sistem akuntansi dan penganggaran. Perusahaan perlu menyesuaikan sistem akuntansi dan penganggaran agar selaras dengan penerapan teknologi digital. Proses ini memerlukan waktu, biaya tambahan, dan koordinasi antar bagian agar sistem keuangan dapat berjalan dengan efektif. Yang keempat yaitu risiko keamanan data atau cyber security. Peningkatan penggunaan teknologi digital juga meningkatkan risiko kebocoran atau serangan cyber. Oleh karena itu, perusahaan harus mengalokasikan dana khusus untuk perlindungan data
keamanan sistem. Secara keseluruhan, tantangan utama bagi BZI ini terletak pada bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan biaya investasi, kesiapan SDM, dan keamanan sistem, sambil memastikan penganggaran tetap efisien dan mendukung keberhasilan transformasi digital secara berkelanjutan. Kemudian pada slide berikut dijelaskan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan perusahaan untuk memastikan investasi itu berjalan secara efektif. Untuk memastikan bahwa investasi dalam transformasi digital itu benar-benar memberikan nilai tambah yang diharapkan perusahaan, BZI perlu melakukan beberapa langkah penting. Yang pertama adalah menetapkan tujuan dan indikator kinerja yang jelas. Perusahaan harus menetapkan tujuan dan indikator kinerja yang jelas sebelum proyek dijalankan. Misalnya, target peningkatan efisiensi produksi, penurunan biaya operasional, atau peningkatan kecepatan proses kerja dengan indikator yang terukur. Dengan indikator yang terukur, perusahaan dapat menilai apakah investasi digital sudah memberikan hasil sesuai harapan. Yang kedua yaitu menetapkan pendekatan bertahap atau phased implementation, yaitu menjalankan transformasi digital secara perlahan melalui proyek percontohan di satu bagian terlebih dahulu. Setelah hasilnya dievaluasi dan dinilai berhasil, barulah diterapkan secara menyeluruh. Cara ini membantu perusahaan mengurangi risiko dan memastikan penggunaan dana yang lebih efektif. Yang ketiga, yaitu pengembangan kompetensi SDM. Perusahaan juga perlu meningkatkan kompetensi atau kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan. Hal ini penting agar teknologi yang diinvestasikan benar-benar bisa dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh karyawan. Yang terakhir adalah pemantauan dan evaluasi secara berkala. Perusahaan perlu memanfaatkan sistem analisis real time untuk mengevaluasi hasil implementasi digital secara berkala. Jika ditemukan kendala atau hasil yang belum optimal, perusahaan dapat segera melakukan perbaikan. Dengan langkah-langkah tersebut, perusahaan BZI dapat memastikan bahwa transformasi digital yang dijalankan tidak hanya menjadi pengeluaran besar di awal, tetapi juga memberikan nilai tambah nyata berupa efisiensi, produktivitas, dan daya saing yang lebih tinggi di masa depan. Selanjutnya, saya rangkum keseluruhan pembahasan dalam slide kesimpulan berikut. Transformasi digital memberikan pengaruh besar terhadap proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur karena mengubah sistem kerja menjadi lebih modern, efisien, dan berbasis data. Meskipun memerlukan investasi awal yang besar, penerapan teknologi seperti IoT, Big Data Analysis, dan otomatisasi membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional serta akurasi dalam perencanaan anggaran. Tantangan utama dalam penerapan strategi ini meliputi ketidakpastian hasil investasi, kesiapan sumber daya manusia, penyesuaian sistem keuangan, serta risiko keamanan data. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki perencanaan yang matang, melakukan pelatihan SDM, dan melaksanakan evaluasi secara berkala agar hasil transformasi sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dengan strategi yang tepat, transformasi digital bukan hanya menjadi pengeluaran besar di awal, tetapi juga investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan efisiensi produktivitas dan daya saing perusahaan. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga kajian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana transformasi digital memengaruhi penganggaran induk dan perannya dalam manajemen biaya strategis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.